Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki yaitu ibadah puasa yang keempat hari di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Semoga segala bentuk ibadah kita dari bangun tidur sampai tidur lagi menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita ingin menjadi pribadi yang istimewa. Setidaknya ada 3 pedoman agar kita menjadi manusia yang istimewa. Yang pertama, perlu kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang istimewa adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yang perlu kita lakukan, membersihkan jiwa kita, membersihkan dari noda dan dosa kita. Kita sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa, bahkan orang lain tidak tahu, hanya diri kita dan Allah. Maka mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk senantiasa tazkiyatun nafs, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah daripada surat Nuh ya, yang telah Allah firmankan di dalam surat Nuh ayat 10, yaitu Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Maka kita beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon ridho dan rahmatnya. Bahkan kita harus sering yaitu membacakan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Perlu kita bacakan. Muslim muslimah yang sama-sama mengharapkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedoman kedua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, yaitu perlu kita meningkatkan muraqabatun nafs. Di bulan istimewa ini, mari kita senantiasa memfokuskan segala aktivitas kita itu muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita, dekatkan jiwa kita dengan ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, melalui dengan sholat, melalui dengan zikir, melalui dengan istighfar,
dengan tahlil, takbir, tahmid. Kita perbanyak. Kemudian ibadah yang berkaitan dengan hablum minanas. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menghadirkan, yang hadir di tengah umat, yang hadir di tengah masyarakat, untuk senantiasa meringankan beban mereka, meringankan beban saudara kita, tetangga kita. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam salah satu hadisnya, Afdalul a'mal idkharus surur ala qalbil mu'min, bahwasanya yaitu kemuliaannya amal, istimewanya amal, baik-baiknya amal itu adalah memberikan kebahagiaan pada hatinya orang-orang yang beriman. Dengan apa? Yatrudu anhu ju'an aw yaksipu anhu karban aw yakdilahu daina, dengan memberikan makan sehingga dia tidak lapar, kemudian menghilangkan kebingungannya dan membayarkan yaitu hutang-hutangnya. Bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita tentang afdalul a'mal, keutamaan amal, yaitu adalah idkharus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang beriman, yaitu dengan memberinya makan agar dia tidak lapar, kemudian yaitu membuat bahagia dengan kehadirannya kita dan membayar hutangnya. Nah, setidaknya mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi saudara kita, bagi tetangga kita, termasuk untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, pedoman yang ketiga agar kita menjadi pribadi yang istimewa, yaitu kita harus mengerjakan jihadun nafs. Bagaimana kita ini mampu melawan nafsu, mengendalikan nafsu kita yang disebut dengan nafsu amarah, nafsu yang akan membahayakan diri kita, yang akan membahayakan orang lain. Jihadun nafs ini adalah bagian terpenting bagi kita, melawan hawa nafsu, mengendalikan nafsu kita agar kita tidak terjerumus pada kemurkaan Allah, pada maksiat, membuat noda dan dosa. Sehingga bagaimana mengendalikan nafsu kita ini? Maka di bulan puasa ini bentuk dari salah satu kita untuk mengendalikan diri kita, untuk menjaga, untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, menahan dari segala bentuk kemaksiatan, baik maksiat dohir atau maksiat batin. Mari kita bersungguh-sungguh semangat untuk mengendalikan dari hal-hal yang akan membahayakan diri kita menjadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, ketiga pedoman ini mari kita lakukan dengan terus membiasakan agar kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, terus senantiasa tazkiyatun nafs,
muraqabatullahu nafs, dan tazkiyatun nafs. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa langkah-langkah kita, produktivitas kita, aktivitas kita betul-betul jadi nilai kebaikan, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.